Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadribulahul Amsal dengan NIM E41171785. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir workshop sistem cerdas berupa aplikasi pengolahan citra digital menggunakan Microsoft Visual Studio beserta contoh studi kasusnya yaitu menganalisis menganalisis tingkat kesegaran daun srikaya. Baik, kita langsung menuju aplikasinya yaitu Microsoft Visual Studio. Baik, untuk menampilkan aplikasi PCD-nya, kita run terlebih dahulu Microsoft Visual Studio-nya. Nah, seperti ini jendela dari aplikasi PCD. Di sini terdapat beberapa menu, diantaranya menu file yang di dalamnya ada open image serta exit, dan juga ada menu edit yang di dalamnya terdapat beberapa fitur, diantaranya RGB to grayscale, RGB to HSV, lalu deteksi tepi yang terdapat beberapa metode diantaranya Kenny, Swabel, dan Laplacian, serta fitur binarisasi, histogram grayscale, dan histogram color. Nah, di sini juga terdapat beberapa histogram box, diantaranya histogram box yang pertama yaitu yang berfungsi untuk menampilkan citra asli, lalu histogram kedua yang berfungsi untuk menampilkan citra yang diedit, lalu terdapat juga histogram box yang untuk berfungsi menampilkan histogram. Lalu di sini kita bisa lihat terdapat beberapa kolom yang fungsinya untuk menampilkan nilai dari RGB, pada gambar. Lalu juga terdapat beberapa kolom yang berfungsi untuk menampilkan nilai fitur dari objek yang kita proses. Lalu juga ada kolom untuk menyimpan data tersebut ke Microsoft Excel. Gitu. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan fitur beserta penggunaannya. Yang pertama yaitu open image. Dalam menu file ini terdapat open image dan exit. Open image untuk menampilkan jendela folder, lalu exit ini untuk keluar. Nah, saya pilih open image. Nah, di sini akan menampilkan jendela folder yang berisikan foto citra yang akan digunakan. Nah, di sini saya akan pilih citra objek nomor 5. Nah, maka di sini akan tampil citranya pada picture box 1 atau citra asli. Nah, untuk codingannya sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan bantuan MGuCV sebagai library-nya atau yang merupakan turunan dari OpenCV. Nah, di sini kita inisialisasikan dulu variabel image input, lalu masuk ke function inputnya yaitu open image toolstrip menu item. Nah, di sini kita panggil fungsi open foldernya atau jendelanya, lalu kita inisialisasikan sebagai objek OFD. Nah, jika objek ini OFD ini diklik, maka image input atau variabel yang kita sudah jelaskan di atas ini akan menampilkan gambar pada picture box 1 seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan penggunaan
yang penggunaan fitur pada menu edit. Nah, di sini terdapat beberapa fitur yang bisa dilihat seperti RGB grayscale, deteksi tepi, binarisasi, histogram grayscale, serta histogram color. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur RGB grayscale. RGB to grayscale. Nah, maka objek yang awalnya pada citra asli seperti ini berubah menjadi abu-abu pada citra edit. Nah, berikut codingannya. Nah, di sini fungsi ini, grayscale ini, awalnya yaitu jika image yang diinputkan tersebut kosong, maka akan menampilkan himbauan untuk memasukkan image atau foto. Lalu di sini kita inisialisasikan variabel image output sebagai gambar yang diambil panjang serta tingginya. Lalu image output tersebut akan dikonversikan ke dalam bentuk gray atau abu-abu dan akan ditampilkan ke dalam picture box 2 seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fitur pada menu edit, yaitu deteksi tepi. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama Kenny, Sobel, dan Laplacian. Nah, di sini saya akan memilih metode Kenny, maka akan menghasilkan citra seperti ini. Jadi dari yang awalnya berwarna hijau diubah menjadi citra dengan background berwarna hitam dan tepiannya seperti ini. Lalu untuk codingannya seperti berikut. Jadi fungsi Kenny ini memanggil function apply Kenny, yang dimana function apply Kenny ini di dalamnya terdapat variabel image Kenny. Ya, awalnya kita menginisialisasi variabel image Kenny tersebut lalu sebagai gambar, yang dimana untuk diambil panjang serta tingginya. Lalu dari variabel image Kenny tersebut nantinya akan diberi 2 parameter, di mana parameter tersebut yaitu double thresholdnya yaitu 50 serta double thresholdnya yaitu 20. Nah, setelah variabel image Kenny ini dimasukkan berupa parameter trace dan thresholding ini, maka akan ditampilkan ke picture box 2, yaitu citra edit yang tadi, citra edit tersebut. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menggunakan fitur deteksi tepi dengan metode Sobel. Nah, maka akan menghasilkan citra edit seperti berikut. Yang awalnya berwarna hijau maka berubah dengan latar belakang berwarna abu-abu yang menyisakan tepiannya saja seperti ini.
Lalu untuk codingannya sebagai berikut. Ya, masuk ke function Sobel, lalu di mana jika image tidak ada, maka jika image yang diinput tidak ada, maka akan dikembalikan. Nah, lalu di sini variabel image gray yang sebelumnya telah diinisialisasikan di atas ini, nah, akan variabel image gray yang telah diinisialisasikan di atas tadi akan dimasukkan ke dalam variabel image input, lalu dikonversikan ke dalam bentuk gray. Nah, lalu diinisialisasikan variabel image Sobel, di mana gambar tersebut nanti akan digunakan. Lalu variabel image Sobel tersebut dimasukkan ke dalam variabel image gray dot Sobel, di mana dengan parameter 1,1,3 yang nantinya akan ditampilkan ke dalam picture box 2 seperti itu. Selanjutnya saya akan menggunakan fitur deteksi tepi dengan metode Laplacian. Nah, maka akan menampilkan citra sebagai berikut. Yang awal mulanya daunnya berwarna hijau diubah menjadi abu-abu serta menyisakan tapian dari daun serikaya ini. Nah, metode ini hampir sama dengan hasil citra ini hampir sama dengan penggunaan pada metode Sobel, di mana sama-sama berwarna abu-abu, namun warna abu-abu pada deteksi tepi Laplacian ini lebih gelap. Nah, ini jika metodenya Sobel, dan jika metodenya Laplacian warna abu-abunya lebih gelap. Untuk codingannya seperti ini. Dimana jika image inputnya kosong, maka akan dikembalikan. Lalu variabel image gray akan dimasukkan ke dalam variabel image.convert akan dimasukkan ke dalam variabel image input.convert yang nantinya akan dikonversikan ke dalam bentuk grayscale. Lalu image Laplacian variabel lalu kita inisialisasikan variabel image Laplacian ini, di mana gambar tersebut nantinya akan diambil panjang dan tingginya, lalu diubah ke dalam bentuk gray. Nah, jadi image Laplacian ini variabel image Laplacian ini akan dimasukkan ke dalam variabel image gray yang nantinya jadi variabel dari image Laplacian sama dengan dimasukkan ke dalam variabel image gray, lalu dot Laplace, di mana parameternya 3, lalu akan ditampilkan ke picture box 2, yaitu citra edit seperti itu. Baik, dan selanjutnya untuk deteksi tepi dengan metode Kenny juga, namun
berupa parameter. Nah, di sini jika diklik fitur dari deteksi tepi yang berupa dengan metode Kenny namun berupa parameter akan menampilkan jendela sebagai berikut. Nah, di sini terdapat dua parameter yaitu threshold dan threshold. Nah, jika misalkan diatur menjadi thresholdnya diatur menjadi 60 atau 70, maka akan seperti ini. Namun jika threshold linknya diatur menjadi saya naikkan mungkin ya seperti ini, maka akan menghasilkan corak atau titik-titiknya berkurang. Sebagai berikut. Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini. Kenny parameter. Jadi fungsi di Kenny parameter ini diinisialisasikan, yaitu Kenny parameter Kenny param cp sama dengan new mgoproject.kennyparam. Lalu objek cp ini nantinya akan ditempatkan pada tengah halaman seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu fitur binarisasi. Fitur binarisasi ini mengubah objek menjadi binar. Yang pertama kita unggah dulu objeknya. Di sini saya pilih objek dengan nomor 5, lalu pergi ke menu edit dan pilih menu binarisasi. Maka akan tampil objek yang awal mulanya citra aslinya dan berwarna hijau dan background berwarna putih diubah menjadi background berwarna putih mulus dengan putih bersih dengan objeknya yaitu berwarna hitam. Seperti itu. Kita coba dengan objek lainnya. Nah, pilih menu binarisasi. Nah, maka akan menampilkan objek seperti berikut dengan nilai thresholdnya yaitu 125. Seperti itu. Baik, kemudian saya akan menggunakan fitur dari menu edit yaitu histogram grayscale dan histogram color. Nah, di sini saya pilih objeknya terlebih dahulu. Nah, saya pilih fitur histogram grayscale. Nah, di sini terdapat dua jenis histogram yaitu histogram grayscale dan histogram color. Nah, di sini jika dipilih histogram grayscale, maka pada lajur kanan akan tampil sebagai berikut. Nah, jadi histogram grayscale ini menampilkan histogram dari objek yang awal mulanya berwarna lalu dikonversikan ke dalam bentuk grayscale. Nah, lalu dari bentuk grayscale tersebut nantinya ditampilkan histogramnya seperti ini. Berbeda dengan histogram color di mana objeknya tidak dikonversikan ke dalam grayscale, namun langsung dikonversikan dari objek asli atau citra asli ke dalam histogram. Nah, jadi terdapat sedikit perbedaan histogram.
dimana jika saya memilih histogram grayscale maka akan sedikit berbeda seperti itu. Untuk codingannya sebagai berikut, dimana histogram grayscale ini awalnya dibersihkan terlebih dahulu, lalu inisialisasi image grayscale inisialisasi variabel image grayscale sama dengan dimana image grayscale tersebut berupa gambar, dimana dengan parameter image input width ini lebar serta tinggi dari image yang diinputkan. Lalu pada variabel image grayscale ini ya nantinya berupa image input yang dikonversikan ke dalam bentuk grayscale. Nah, di sini selanjutnya yaitu memanggil fungsi dense histogram, di mana dense histogram tersebut dengan parameter 256, new range-nya 0,255, lalu nanti dikalkulasikan serta dihitung, nantinya akan diinputkan ke dalam, nantinya akan ditampilkan ke dalam histogram. Nah, dan jika histogram color di sini histogram dibersihkan terlebih dahulu, lalu kita panggil menu dense histogram seperti itu, lalu dikalkulasikan dengan parameter image input 0, lalu false dan null, dimana jika histogram grayscale ini masih dikonversikan ke dalam image grayscale, namun jika histogram color tidak diinputkan ke dalam variabel, tidak dikonversikan ke dalam variabel image grayscale. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur get RGB pada aplikasi ini. Nah, jadi dapat dilihat pada sisi sebelah kiri ini terdapat beberapa kolom yang berfungsi untuk menampilkan nilai RGB pada citra yang dipilih. Nah, pada aplikasi ini terdapat dua cara untuk mendapatkan nilai RGB, yaitu yang pertama dengan cara mengklik langsung pada citra yang dipilih, maka dari citra yang dipilih tersebut akan menghasilkan titik koordinat, yaitu titik koordinat X dan Y yang akan ditampilkan pada kolom ini. Lalu juga menghasilkan nilai RGB yang nantinya akan ditampilkan pada kolom di sini. Nah, selanjutnya yaitu cara kedua. Cara kedua yaitu dengan mengklik langsung tombol get RGB pada tombol get RGB ini, maka objek atau citra yang kita pilih tersebut akan langsung menampilkan nilai RGB pada kolom ini seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya langsung kita coba. Kita pilih objeknya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan mengklik pada titik daun ini. Misalkan saya klik di sini, nah maka akan muncul sebuah koordinat pada kolom X dan Y, yaitu X 149 dan Y adalah 195, serta menghasilkan nilai RGB pada kolom
di sini. Lalu cara kedua yaitu dengan mengklik cara kedua yaitu dengan mengklik langsung tombol Get RGB. Maka seperti ini. Kita pilih terlebih dahulu objeknya. Lalu setelah itu kita langsung klik tombol Get RGB. Nah, maka kolom RGB di sini langsung menampilkan nilai. Berbeda dengan cara yang pertama yaitu dengan mengklik pada gambar, di mana kolom X dan Y tersebut ini terisi dengan titik koordinat. Namun jika mengklik tombol Get RGB di sini, maka nilai rata-rata keseluruhan RGB akan tampil pada kolom ini tanpa menghasilkan nilai koordinat. Seperti itu. Lalu untuk codingannya sendiri seperti ini. Untuk cara yang pertama yaitu pada picture box 1 yang berfungsi untuk menampilkan citra asli, lalu didapatkan melalui titik koordinat pada yang dihasilkan oleh mouse di saat kita mengklik, yaitu mouse event ARJS ini. Lalu untuk X dan Y-nya ini diinisialisasi, maka setelah itu dari X dan Y tersebut dihubungkan pada sebuah gambar yang ada pada picture box 1 ini. Nantinya akan dihasilkan sebuah warna RGB. Warna RGB ini nanti akan ditampilkan langsung. Warna RGB tersebut akan ditampilkan langsung pada kolom tersebut, dan juga menghasilkan titik koordinat yang tadi. Lalu untuk cara kedua yaitu dengan mengklik tombol Get RGB. Maka caranya seperti ini. Nah, berikut codingan dari fungsi kedua, yaitu fungsi kedua RGB, yaitu dengan mengklik langsung tombol Get RGB yang tadi sudah saya lakukan. Yang pertama, inisialisasi terlebih dahulu variabel yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan variabel red, green, dan blue. Nah, lalu jika image yang diinputkan kosong, maka akan muncul notifikasi pilih gambar terlebih dahulu. Lalu lanjut ke variabel blue atau biru. Di sini saya menggunakan variabel bernama blue average sama dengan 0
titik 0. Di sini maksudnya berupa koma, nilai yang dihasilkan nanti berupa koma. Seperti itu. Lalu for integer j, di sini j tersebut didapat dari gambar yang diinputkan. Gambar yang diinputkan. Lalu calls ini berupa kolom pixel. Lalu untuk i sendiri, integer i sendiri didapatkan dari gambar yang diinputkan. Lalu rows ini adalah baris dari pixel yang dipilih, gambar yang dipilih. Maka setelah itu blue average sama dengan blue average dibagi dengan gambar yang diinputkan dot calls dikalikan dengan baris pixel pada gambar yang diinputkan. Setelah itu maka akan variabel blue comma ini akan menghasilkan perhitungan dari variabel blue average ini, 3 ini parameter 3 ini mengambil 3 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya ditampilkan pada kolom di sini, pada kolom yang sudah disediakan. Begitu juga dengan variabel green, di mana didapatkan dari pixel yang didapatkan tersebut dari gambar yang diinputkan image input calls. Calls ini merupakan kolom pixel pada gambar. Lalu i ini merupakan barisan pixel yang ada pada gambar. Lalu setelah itu variabel green underscore avg ini sama dengan green avg dibagi image input sama seperti sebelumnya, yaitu gambar yang diinputkan dot kolom ini kolom pixel pada gambar dikalikan baris pixel pada gambar, yang nantinya pada variabel green comma sama dengan dilakukan perhitungan pada variabel green underscore avg, di mana diambil di mana dengan parameternya yaitu 3, yaitu mengambil 3 angka di belakang koma, lalu ditampilkan pada text box. Sama juga seperti variabel double red dan avg ini, dimana i sama dengan kolom pixel pada image yang diinput, lalu j di sini merupakan kolom pixel yang didapat dari image input. Lalu juga for i di sini didapat dari baris pixel pada image yang diinput.
Lalu dari hasil tersebut maka rate AVG atau rate average sama dengan rate AVG dibagi dengan kolom pixel pada gambar yang diinput pada kolom pixel pada gambar yang diinputkan dikalikan dengan baris pixel pada gambar yang diinputkan, maka dilakukan perhitungan pada rata-rata yang nantinya akan diberi koma parameter 3 yaitu mengambil 3 angka di belakang koma, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur bentuk pada aplikasi ini. Jadi terdapat fitur bentuk di sini terbagi atas beberapa fitur, diantaranya fitur perimeter, fitur area, dan fitur titik tengah atau centroid atau moment. Lalu dari nilai ini didapat dengan cara mengklik tombol get fitur yang didapat dari citra yang dipilih di sini. Jadi kita langsung saja coba praktikkan, yaitu dengan pilih terlebih dahulu objeknya. Setelah itu langsung saja kita klik tombol get fitur. Nah, maka akan menghasilkan nilai fitur bentuk pada tiap kolom yang tersedia. Nah, di sini fitur perimeter merupakan keliling dari objek yang kita pilih. Lalu fitur area merupakan fitur luas dari objek yang juga kita pilih, dan fitur titik tengah atau centroid atau moment didapatkan dari titik tengah pada objek atau citra yang kita pilih, seperti itu. Untuk codingannya sebagai berikut. Baik, kita masuk kepada function get fitur, yaitu dimana untuk function untuk mendapatkan fitur bentuk. Jadi di sini pertama kali terdapat beberapa variabel, diantaranya yaitu koma perimeter yang nanti fungsinya untuk menyederhanakan bilangan di belakang koma. Lalu juga terdapat variabel image out. Lalu masuk kepada jika gambar atau citra tidak diinputkan, maka muncul muncul pesan untuk memasukkan gambar atau citra. Lalu dilanjut dengan variabel image, di mana berasal dari gambar yang diinputkan. Lalu terdapat juga variabel image out, yang dimana inisialisasi dari gambar yang nantinya yang berasal dari image input atau image yang diinputkan. Dot width ini merupakan panjang atau lebar dan juga tinggi dari citra yang diinputkan. Lalu juga dapat dilihat di sini bahwa terdapat variabel gray yang fungsinya nanti digunakan untuk mengkonversi
serta diberi threshold dengan parameternya yaitu gray sebesar 120 dan 255. Begitu juga dengan gray 2. Lalu masuk kepada contour. Di sini vector of vector point contour yang merupakan inisialisasi yang digunakan untuk supaya perhitungan dapat dilakukan pada citra. Lalu dilakukan penghitungan pada mat.h yaitu inisialisasinya ini, serta lalu dipanggillah fungsi find contour yang nantinya digunakan untuk melakukan penghitungan. Selanjutnya yaitu sama seperti di atas, vector of point digunakan untuk supaya bisa dilakukannya penghitungan pada citra. Lalu di sini juga terdapat dictionary yang gunanya untuk menjadi penampung bagi fitur-fitur yang nantinya akan diproses. Yang mana shapes ini juga di sini juga terdapat shapes yaitu berupa fitur, di mana shapes adalah area, shapes 2 adalah perimeter, dan shapes 3 merupakan tengah. Lalu dimasukkannya rumus fitur perimeter, di mana i sama dengan 0, lalu masuk kepada lalu dimasukkanlah variabel perimeter ini untuk dilakukan penghitungan pada kontur yang sebelumnya itu. Ya, setelah itu dimasukkanlah variabel perimeter ini ke dalam variabel koma perimeter yang fungsinya untuk membatasi angka di belakang koma atau melakukan penyederhanaan di belakang koma. Nantinya dari dari hasil ini lalu selanjutnya yaitu dipanggillah fungsi untuk melakukan penghitungan pada citra yang memiliki sisi poligon. Setelah itu setelah dilakukan perhitungan, lalu di sini juga terdapat double area sama dengan cvinvoke.contour area, di mana untuk melakukan fitur penghitungan area nantinya jika ukurannya lebih besar dari 3 dan areanya lebih besar dari 8000, maka dilakukanlah perhitungan pada shapes ini, diinputkan pada shapes ini. Selanjutnya lalu masuk pada shapes, dimana di sini shapes ini terdapat 3 buah sorted shapes. Nah, yang sorted shapes yang pertama ini dilakukan perhitungan, dimana didapat dari shapes yang pertama yaitu area, lalu masuk kepada for i sama dengan 0, i kurang dari sortedshapes.count. Di sini dilakukannya perhitungan bentuk pada citra. Lalu di mana awalnya memanggil fungsi cvinvoke.drawContour, yang mana di sini dilakukan untuk yang mana fungsinya untuk menyeleksi
garis terluar sebuah citra atau gambar, begitu. Lalu koma new MCV scalar di sini merupakan skala atau parameternya. Lalu di sini juga terdapat variable moments di mana merupakan titik di mana digunakan untuk menghitung titik tengah objeknya tersebut. Lalu setelah itu nantinya akan dimasukkan ke dalam hasilnya akan dimasukkan ke dalam, setelah diproses hasilnya akan dimasukkan ke dalam kolom fitur area. Lalu lanjut kepada sorted shapes 2 yang digunakan yang berasal dari shapes 2, yaitu di mana dilakukannya perhitungan pada perimeter. Nah, di sini masuk pada integer i sama dengan 0, i kurang dari sortedshapes2.com. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu di mana sorted shapes ini dilakukan untuk menghitung bentuk dari citra, di mana di dalamnya juga dilakukan terlebih dahulu seleksi garis terluar dari objek tersebut, objek yang dipilih, dan juga diberi parameter berupa MCV scalar atau skalanya dengan 255,0,0, dan nantinya setelah dihitung akan dimasukkan ke dalam kolom fitur perimeter. Dan setelah itu juga sama seperti sorted shapes 3, di mana diambil dari shapes 3 di mana dilakukannya perhitungan titik tengah. Perhitungan titik tengah ini nantinya masuk kepada yang nantinya awalnya dilakukan perhitungan bentuk, di mana di dalamnya juga dilakukan perhitungan garis titik tengah, ya, penghitungan titik tengah, serta nantinya juga dilakukan image.draw di sini, yaitu adalah membuat gambar atau titik tengah pada citranya tersebut. Lalu nantinya akan diinputkan kepada kolom fitur 2 kolom fitur titik tengah. Nantinya outputnya berupa gambar citra yang telah diedit pada picture box 2. Jadi seperti itu. Dan jika tidak berhasil, maka akan keluar pesan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu fitur lainnya, yaitu pada aplikasi ini, yaitu save. Save di sini berguna untuk mengekspor data yang dihasilkan pada kolom-kolom ini ke dalam bentuk Excel. Jadi seperti ini. Pertama-tama kita pilih datanya terlebih dahulu. Baik. Di sini saya memilih nomor objek dengan nomor 26. Lalu kita dapatkan nilai RGB-nya serta dapatkan nilai fiturnya. Lalu di sini saya akan menyimpan ke dalam Excel dengan nomor 26. Nah, maka akan tampil jendela Excel seperti ini. Baik, bisa dilihat datanya. Nah, setelah itu berikut merupakan codingannya. Nah, di sini masuk ke dalam codingannya terdapat tipe data nomor, variabel dengan string, lalu nomor data dan nomor plus.
lalu di mana jika tidak dilakukan pengisian maka akan muncul pesan untuk memasukkan data terlebih dahulu. Lalu setelah itu terdapat variabel nomor sama dengan data number text. Di sini berfungsi yaitu memasukkan nomor yang terdapat pada form. Lalu di sini adalah nomor plus, di mana data dimulai dari kolom nomor 2. Lalu setelah itu nomor data sama dengan nomor plus. Lalu nomor data akan ditampilkan pada akan dikirim dari kolom ke Excel seperti itu. Lalu di sini adalah direktori file Excel yang disimpan. Lalu setelah itu jika data yang bernama file ini ada, maka jika data file ini terdapat pada folder atau direktori ini, maka akan menyimpan yang di dalamnya terdapat perintah bahwa di sini menyimpan berdasarkan array di mana data yang telah diinputkan mulai dari nomor tersebut, lalu nilai RGB yaitu red value, green value, dan blue tersebut, serta fitur-fitur seperti fitur area, fitur perimeter, dan fitur titik tengah diinputkan ke dalam Excel atau tabel Excel tersebut, seperti itu. Baik, sekarang saya akan melakukan contoh implementasi pada contoh studi kasus yang saya kerjakan, yaitu dengan menganalisis kesegaran pada daun serikaya. Nah, di sini saya memilih citra terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini daun yang dipilih termasuk dapat dikategorikan daun yang tidak segar, karena jika dilihat memiliki warna yang agak kepucat-pucatan serta agak gelap pada hijaunya. Lalu di sini saya menggunakan fitur RGB untuk mengetahui berapakah nilai untuk mengetahui bahwa daun ini termasuk daun yang tidak segar. Nah, setelah disimpan ke dalam Microsoft Excel, nah, diketahui bahwa objek daun dengan objek nomor 28 ini memiliki data, yaitu jika rate-nya adalah 168 dan J-nya adalah 159 dan B-nya adalah 180. Nah, di sini saya menggolongkan setelah beberapa data yang diterima, maka saya menggolongkan bahwa ke dalam klasifikasi bahwa jika value blue-nya atau B-nya kurang dari atau sama dengan 140, sama dengan segar. Dan jika value blue atau B-nya adalah kurang dari 140, maka sama dengan tidak segar. Nah, di sini dapat dilihat jika value blue-nya melebihi 140, maka dikatakan tidak segar. Nah, begitu pula dengan contoh lainnya, yaitu jika saya memilih objek dengan daun yang segar.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa objek blue memiliki nilai 135, dan di sini pada klasifikasi tersebut bahwa jika kurang dari 140 sama dengan segar. Nah, maka sesuai dengan apa yang dilakukan di sini. Nah, lalu contoh lainnya yaitu jika saya memilih objek dengan nomor 2. Nah, di sini juga sama. Objek value blue-nya di bawah 140, maka dikatakan segar. Seperti itu. Lalu data lainnya adalah contoh lainnya adalah objek dengan nomor 29. Nah, di sini objek dengan nomor 29 dikatakan bahwa nilai blue-nya adalah 131, maka dapat dikatakan bahwa daun tersebut adalah daun yang segar. Seperti itu. Nah, alasan saya memilih value blue dikarenakan interval blue tersebut jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan R ataupun value R ataupun green, value red ataupun green, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa klasifikasi daun dengan unsur atau value blue kurang dari atau sama dengan 140 sama dengan segar. Dan jika value daun serikaya dengan value blue-nya lebih dari 140, maka dikatakan daun tersebut telah tidak segar, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.